Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Setiap hari kita merasakan berbagai emosi. Tapi, pernahkah kita benar-benar memikirkan tentang perasaan yang kita alami setiap hari? Lalu bagaimana perasaan yang kita alami mempengaruhi kehidupan kita? Hari ini, kita akan mengupas salah satu aspek penting dalam hidup yang seringkali kita abaikan, yaitu perasaan. Dalam Samyutta Nikaya 4, halaman 231, perasaan atau wedana terbagi menjadi dua, yaitu Kayyika Wedana yang mengacu pada perasaan fisik dan Cetasika Wedana yang berhubungan dengan perasaan batin. Memahami kedua jenis perasaan ini akan membantu kita menjadi lebih sadar dan bijaksana dalam menjalani kehidupan, serta membawa kita lebih dekat pada ketenangan dan kebahagiaan yang mendalam. Kayyika Wedana adalah perasaan yang muncul dari tubuh fisik kita. Perasaan ini bisa berupa rasa sakit, kenyamanan, panas, dingin, atau sensasi lainnya yang berhubungan langsung dengan indera fisik kita. Misalnya, ketika kita mengalami sakit kepala, merasakan angin sejuk di kulit, atau merasakan makanan yang lezat di lidah, semua itu adalah contoh dari Kayyika Wedana. Kayyika Wedana sangat bergantung pada kondisi fisik dan lingkungan kita. Sebagai contoh, ketika cuaca panas, tubuh kita merespon dengan rasa tidak nyaman. Jika kita makan sesuatu yang terlalu pedas, lidah kita akan merasa panas atau terbakar. Semua perasaan fisik ini muncul dari interaksi antara tubuh kita dan dunia luar. Namun, penting untuk dicatat bahwa Kayyika Wedana seringkali hanya bersifat sementara. Rasa sakit atau kenyamanan fisik datang dan pergi sesuai dengan perubahan kondisi tubuh kita. Ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia, tetapi kita seringkali terlalu terpaku pada perasaan fisik ini. Kita terjebak dalam pencarian kenyamanan dan penghindaran rasa sakit, sehingga hidup kita sering dipenuhi dengan ketidakpuasan. Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi Kayyika Wedana adalah bagaimana kita merespon perasaan fisik tersebut. Ketika tubuh kita merasakan sakit atau tidak nyaman, kita cenderung bereaksi dengan marah, frustasi, atau ketakutan. Sebaliknya, ketika kita merasa nyaman, kita sering terikat padanya dan tidak ingin sensasi itu hilang. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perasaan fisik tidak pernah stabil. Rasa nyaman tidak akan bertahan selamanya, dan rasa sakit juga tidak selalu ada. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita bersifat sementara dan berubah. Inilah sebabnya penting bagi kita untuk mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi Kayyika Wedana. Alih-alih bereaksi secara berlebihan, kita bisa belajar untuk menerima perasaan fisik apa adanya, tanpa terjebak dalam keterikatan atau penolakan. Berbeda dengan Kayyika Wedana, Cetasika Wedana adalah perasaan yang muncul dari pikiran atau batin kita. Ini adalah perasaan yang tidak selalu berhubungan langsung dengan tubuh fisik, tetapi lebih berakar pada kondisi mental dan emosional kita. Cetasika Wedana mencakup perasaan seperti senang, sedih, cemas, damai, marah, atau cinta. Perasaan batin ini seringkali dipicu oleh pikiran kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita mengingat kenangan menyedihkan, kita mungkin merasa sedih meskipun tidak ada yang secara fisik melukai kita. Atau, ketika kita memikirkan sesuatu yang membuat kita khawatir, kita bisa merasa cemas meskipun tidak ada ancaman nyata pada tubuh kita. Semua ini adalah bagian dari Cetasika Wedana. Cetasika Wedana juga bisa timbul dari persepsi kita terhadap pengalaman fisik. Misalnya, ketika kita merasa sakit, kita mungkin merasa cemas atau marah karena rasa sakit tersebut.
Atau, ketika kita merasakan kenyamanan fisik, kita mungkin merasa bahagia dan tenang. Dengan kata lain, perasaan batin seringkali terhubung dengan perasaan fisik. Tetapi, perasaan batin itu sendiri lebih dalam dan lebih sulit dipahami. Tantangan terbesar dalam menghadapi cetasika wedana adalah memahami bahwa pikiran kita sangat berpengaruh terhadap perasaan batin kita. Pikiran-pikiran negatif seperti kecemasan, kemarahan, atau kesedihan dapat menciptakan lingkaran perasaan negatif yang memperburuk kondisi mental kita. Sebaliknya, pikiran-pikiran positif seperti cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan bisa menumbuhkan perasaan damai dan bahagia. Namun, sama seperti perasaan fisik, cetasika wedana juga bersifat sementara. Pikiran dan perasaan batin selalu berubah, tergantung pada apa yang kita pikirkan atau alami. Karena itu, penting bagi kita untuk menyadari sifat sementara dari perasaan batin ini dan belajar untuk tidak terlalu terikat pada perasaan yang timbul. Dengan mengembangkan kesadaran terhadap pikiran dan perasaan kita bisa menghindari terjebak dalam siklus emosi negatif. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi kedua jenis perasaan ini adalah dengan mengembangkan mindfulness atau kesadaran penuh. Melalui praktik meditasi, kita belajar untuk mengamati perasaan fisik dan batin kita tanpa harus bereaksi terhadapnya. Dengan demikian, kita bisa lebih sadar akan perasaan yang timbul, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, tanpa terjebak dalam keterikatan atau penolakan. Ketika kita bermeditasi, kita bisa mulai memperhatikan bagaimana perasaan fisik dan batin datang dan pergi. Rasa sakit, ketidaknyamanan, atau kenyamanan fisik mungkin muncul. Tetapi kita bisa belajar untuk menerimanya tanpa bereaksi. Demikian pula, perasaan batin seperti kecemasan atau kebahagiaan mungkin datang dan pergi. Tetapi, kita bisa tetap tenang dan tidak tergoyahkan oleh perubahan emosi ini. Dengan latihan yang konsisten, kita akan semakin memahami bahwa baik Kaiyika Wedana atau Cetasika Wedana hanyalah bagian dari pengalaman hidup yang terus berubah. Kita bisa menemukan ketenangan dan kedamaian di tengah segala perasaan yang timbul karena kita tidak lagi terikat atau terjebak dalam perasaan tersebut. Memahami perbedaan antara Kaiyika Wedana dan Cetasika Wedana adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih sadar dan damai. Kedua jenis perasaan ini selalu hadir dalam kehidupan kita. Tetapi, bagaimana kita meresponnya yang akan menentukan kualitas hidup kita. Dengan mengembangkan kesadaran penuh, kita bisa menghadapi perasaan fisik dan batin dengan lebih bijaksana, serta menemukan kedamaian di tengah perubahan yang terus terjadi. Terima kasih telah menyaksikan dan merenungkan bersama kami. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai setiap langkah kita.